Oke teman-teman, di video yang sebelumnya kita udah bahas IM ya. Nah sekarang kita ke TWS lagi. Ya ngikutin perkembangan teknologi lah. Dan nggak apa juga walaupun memang pada faktanya antara IM yang pakai kabel sama TWS yang pakai Bluetooth kayak gini, dari segi sound quality-nya memang nggak bisa dipungkiri memang masih lebih baik di IM yang pakai kabel. Cuma ya kalau lagi ngomongin TWS itu kan cakupan pembahasannya nggak cuma sebatas di sound quality aja ya teman-teman ya. Kita juga akan bahas gimana fitur-fiturnya, terus seberapa latensinya, seberapa ketahanan baterainya, sama seberapa cepat pengisian dayanya, terus IP rating atau ketahanannya dia terhadap air itu seperti apa. Nah, ini yang bahkan nggak ada di IM di kelas flagship sekalipun. Nah, tapi gimana dengan yang satu ini teman-teman? Apakah sound quality-nya udah mulai bisa bersaing dengan IM yang di kelas harga yang sama? Oke, langsung kita mulai aja teman-teman. Ini review saya untuk Roselsa Earfree i5. Oke, sebelumnya saya mau sampaikan makasih dulu, thank you so much buat Roselsa dari China yang udah mengirimkan sampel dari Earfree i5 ini buat kita review di video kali ini. Kalau nanti teman-teman mau baca-baca literasi mengenai Earfree i5 ini, link website resminya nanti saya sertakan di deskripsi teman-teman ya. Untuk harganya, TWS Roselsa Earfree i5 ini ada di kisaran 58 USD, atau untuk kurs rupiah sekarang terhadap dolar ya, terhadap dolar US, saat ini harganya di sekitar 930 ribuan. Ya bisa dibilang 1 juta kurang dikit lah. Untuk packagingnya ya kayak gini teman-teman, terlihat solid, terus kuat. Dan perlu teman-teman tahu juga ini packaging yang terbaru dari Roselsa untuk si Earfree i5 ini. Kalau teman-teman di video yang lain, mungkin di review yang lain lihat ada Roselsa Earfree i5 dengan packaging yang warnanya putih sama kuning. Nah, udah terkonfirmasi dari officialnya, kemarin udah saya tanyakan. Jadi itu yang warna putih sama kuning itu untuk packaging yang lama, dan untuk yang beredar sekarang Earfree i5 dari Roselsa ini akan menggunakan packaging yang kayak gini, yang warnanya biru-biru muda atau apa sih namanya, silver kebiruan metalik kayak gini ya. Nah, packaging yang akan dipakai selanjutnya adalah yang baru yang seperti ini. Di sini ada tulisannya Earfree International 5, terus ada mockup unit TWS-nya sama charging case-nya, terus di sini ada juga beberapa fitur utama di sini ditampilkan di sini. Lalu yang di belakang ada sekilas spesifikasi sama informasi pabrikannya. Nah, untuk spesifikasinya teman-teman, TWS Earfree i5 ini pakai konfigurasi single dynamic driver aja, tapi ukurannya udah 12 mm ya teman-teman ya. Jadi biasanya di TWS itu kita temuin dynamic driver itu ukurannya 11 atau 10 mm. Nah, sekarang kita di sini dikasih yang 12 mm. Terus dia mengklaim pakai teknologi yang mereka kasih nama apa ini? HR2 Topologic Diaphragms, terus Cadence Hi-Fi 5 DSP chips, entah maksudnya apa nggak tahu. Terus untuk kodeknya dia bisa sampai LDAC. Selain itu dia tetap ada juga yang AAC sama SBC. Untuk koneksi dari Bluetooth-nya dia udah pakai yang versi 5.3. Terus untuk baterainya dia 500 mAh yang diklaim bisa bertahan untuk mendengarkan musik nonstop sampai 50 jam. Terus untuk segudang fitur-fiturnya ini cukup banyak teman-teman. Pengecasan selama 20 menit diklaim bisa ngasih daya untuk pemutaran musik selama 20 jam teman-teman. Jadi 20 menit ngecharge bisa untuk 20 jam dengerin musik. Mantap sih. Untuk ANC juga di sini udah ada teman-teman. Dia punya 3 mode, ada mode normal atau ANC off, terus mode ANC on, lalu mode transparansi, sama satu lagi mode wind cancelling atau penghilang suara angin. Misalnya ketika kita lagi sepedaan terus keterpa angin kayak itu, anginnya bisa hilang, atau kita lagi di bawah AC ada suara angin AC itu. Nah, di sini suara AC-nya juga bisa diredam dengan cukup baik. Lalu untuk IP rating juga di sini udah ada IPX5 teman-teman. Jadi ya artinya dia bisa bertahan dari semprotan air selama kurang lebih 15 menit. Terus untuk dukungan aplikasi juga udah ada teman-teman. Teman-teman bisa cari aplikasinya di App Store atau di Play Store, namanya Roslink. Nah, kita bisa mengakses banyak fitur di aplikasi tersebut. Lalu gaming mode-nya juga di sini ada teman-teman. Diklaim gaming mode-nya ini bisa meredam latensi sampai 54 milidetik. Ya masih lumayan oke lah untuk main game FPS. Tapi kalau untuk teman-teman yang suka main real drum itu jelas masih jauh dari kata enak.
Kalau untuk main drum ya lebih baik pakai TWS yang pakai kabel aja yang benar-benar zero latency. Terus ada lagi fitur in-ear detection teman-teman. Jadi ketika teman-teman lepas TWS-nya ketika nyala musik, nah ketika TWS-nya itu kita lepas dari telinga, musiknya akan berhenti otomatis atau akan pause otomatis. Dan ketika nanti TWS-nya kita colokin ke telinga lagi, musiknya akan otomatis ngeplay lagi di posisi yang sama sebelum ke pause. Terus fitur update firmware juga di sini ada. Kemarin saya update yang terakhir itu versi 1.25. Lalu untuk sound profile atau preset equalizer di sini ada 4, ada pop, hi-fi, rock sama light. Tapi sayangnya kita nggak dikasih fitur custom equalizer secara manual itu teman-teman ya. Jadi kita cuma bisa memilih antara 4 sound profile atau 4 preset equalizer yang udah disediakan di aplikasinya. Lalu untuk kelengkapannya ya standar aja teman-teman, nggak ada yang spesial. Selain unit TWS sama charging case-nya ini kita cuma dibawain kabel USB Type-C untuk pengisian dayanya. Sama user manual, udah itu aja. Kalau sebelumnya di Rose Technic Ceramics. Nah, di Rose Technic Ceramics itu kita dapat hardcase yang kayak gini ya teman-teman ya. Yang cukup bagus sebenarnya. Nah, ini. Cuma sayangnya di Roselsa Ceramics X sama di Earfree i5 ini kita udah nggak dapetin kayak gini lagi. Ya cukup sayang sih, padahal bahannya bagus, kualitasnya bagus, dan bisa kepake juga sebenarnya. Entah kenapa di harga yang lebih mahal kita malah udah nggak dapetin si hardcase-nya tadi. Oke, untuk kelanjutannya teman-teman seperti biasa kita detailkan build quality-nya, terus sound quality-nya, terus kita banding-bandingin juga nanti si Earfree i5 ini sama. Nah, di sini ada Soundcore Liberty 4NC. Harganya kurang lebih setara. Gimana nanti perbandingannya antara dua ini? Oke, kita lanjutin di meja robot seperti biasa. Yuk. Untuk build quality-nya dari unit TWS dan charging case-nya ini terbilang bagus teman-teman. Di unit earphone-nya keseluruhan housing-nya pakai plastik atau resin yang solid, berasa mantep, mulus. Bentuknya kayak earpods yang model pakai in-ear eartips, bukan yang half ear. Cetakan dan potongan resinnya juga di sini rapih. Dari saya sendiri nggak ada komplain sih. Lalu charging case-nya juga ini bagus, materialnya entah apa tapi mungkin metal atau aluminium yang kalau dipegang ini ada sensasi dingin-dinginnya. Finishingnya juga bagus, sama sekali nggak ninggalin noda sidik jari pas sering kita pegang. Jadi apa ini namanya, charging case-nya ini hampir nggak pernah terlihat kotor. Engselnya juga mantap ini, buka tutupnya solid, kuat, nggak mudah goyang. Magnetnya juga pas, nggak terlalu kuat sampai susah dibuka, terus nggak juga terlalu lemes. Lalu untuk ear tipsnya sama kabel chargernya ya nggak perlu dibahas lagi, biasa aja dan nggak ada keluhan juga sebenarnya. Tes 1 2 3, ini adalah hasil rekaman suara dari mikrofon yang ada di TWS Roselsa Earfree i5 dengan posisi mikrofon ada di telinga. Tes 1 2 3, ini adalah hasil rekaman suara dari mikrofon yang ada di TWS Roselsa Earfree i5 dengan posisi mikrofon ada di depan mulut. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan sound quality teman-teman. Untuk sound quality terutama TWS yang ada dukungan aplikasinya kayak gini, sebenarnya agak susah untuk mendetailkan gimana tuningannya. Soalnya di aplikasinya ini kita bisa bener-bener tinggal pilih mana EQ yang sesuai sama selera kita atau kebutuhan kita. Fitur EQ di aplikasi Roslink ini namanya Super Master EQ. Cuma sayangnya di sini kita nggak dikasih fitur custom EQ secara manual. Di sini cuma ada 4 profile atau 4 preset EQ yang bisa kita pilih. Kita mulai dari preset yang hi-fi dulu teman-teman. Kalau nggak salah ini preset yang pertama kali aktif ketika kita baru unboxing. Dan ini preset yang paling sering saya dengerin. Di preset hi-fi ini kita punya bass yang terbilang lumayan rapih untuk sebuah TWS. Walaupun secara kuantitasnya memang masih relatif besar. Atau bahkan yang paling besar di antara preset EQ yang lain. Tapi kontrolnya cukup bagus teman-teman. Nggak sampai yang bumi nyebrang-nyebrang banget ke area mid-nya gitu, nggak. Ya ada sih nyebrang sedikit untuk ngasih kolorasi di lower mid-nya jadi lebih tebel. Teksturnya juga masih bagus, hentakannya bagus. Buat musikan lagu-lagu pop mainstream, dangdutan, EDM, K-pop, ya semuanya masih enak-enak aja. Presentasi bassnya di Earfree i5 ini. Transition speednya juga masih oke, nggak selambat TWS budget yang bassnya bumi. Dengerin musik metal kalau nggak bener-bener ngejar detail pukulan double pedal atau double kick drum yang gesit banget kayak gitu, ya masih sangat bisa dinikmati.
Untuk mid dan vokalnya di Earfree i5 ini juga terbilang cukup bagus. Punya posisi yang ya walaupun masih di belakang bassnya tapi nggak terlalu mundur. Presentasinya jelas, artikulasinya bagus. Tipikal vokalnya yang uam agak tebel kayak gitu. Buat vokal laki-laki maupun perempuan. Terus untuk instrumen lain di area mid ini juga masih bagus. Gitarnya masih ngencring, suara piano masih jelas, lepas. Ya bagus lah untuk midnya si Earfree i5 ini. Untuk si Bilance masih relatif aman, Shouty juga masih aman. Tapi untuk jaminan 100% aman ya nggak bisa juga ya teman-teman ya. Soalnya beberapa file musik juga memang ada yang udah rawan si Bilance ataupun Shouty ataupun pick yang lain dari sananya. Nggak selalu salah dari IM atau TWS-nya. Lalu untuk high atau treble-nya juga saya suka presentasinya dengan level cering yang pas, ngasih kesan yang overall tuningannya TWS ini jadi bening, jernih, detail, dan nggak mendem sama sekali. Buat dengerin suara-suara gitar atau piano di frekuensi atas, terus suara violin, simbal-simbal dari hi-hat, crash, ride sampai splash, semuanya bagus, karakternya smooth, nggak ada yang nusuk tapi juga nggak ada yang berasa kurang pop up juga. Nah itu tadi kalau kita lagi di profil atau di preset EQ yang hi-fi ya teman-teman ya. Kalau di preset yang pop, kita dapetin kontrol bass yang lebih bagus, lebih tight. Untuk vokalnya juga lebih pop up. Tapi juga di sini berasa sedikit lebih tipis di vokal laki-laki terutama. Kalau di vokal perempuan masih sangat oke lah. Ditambah sama presentasi overall treble-nya yang sedikit lebih cering lagi. Si Bilan juga di sini udah mulai agak rawan di lagu-lagu tertentu yang memang masteringnya rawan si Bilan. Terus mungkin buat teman-teman yang ngejar detail, nah di preset pop ini kedengeran lebih dapetin detail di lower treble sama mid treble-nya. Tapi buat beberapa teman-teman yang sensitif sama vokal tipis dan treble yang maju, bisa jadi di sini akan ya ada sedikit rasa-rasa pedesnya. Nah, kalau di preset yang rock teman-teman, kita dapetin sub bass yang sedikit lebih dalam lagi daripada yang preset pop. Tapi belum sedalam sub bassnya yang preset hi-fi tadi yang pertama. Untuk mid bassnya agak kurang terkontrol sayangnya di preset rock ini. Nyebrang ke midnya agak kebanyakan. Terus transition speednya juga justru jadi malah yang paling berasa lambat. Vokal bawah kedengeran agak ketutup sedikit sama layer bassnya. Sedangkan treble-nya kedengeran lebih dominan di lower treble daripada mid treble sama upper treble-nya. Lalu yang terakhir ada preset yang namanya light. Nah, di sini kita kehilangan banyak bass teman-teman. Bahkan bisa dibilang udah di bawah netral lah. Vokalnya pop up, maju banget, tapi jadi tipis. Treble-nya paling dominan dan paling lepas dan enggak lagi di balancing sama bass. Jadi overall tuningannya jadi berasa kering dan bright. Nah, itu tadi masing-masing suara dari 4 preset EQ yang ada di sini, teman-teman. Jadi teman-teman tinggal pilih aja dari 4 preset super EQ ini mana yang paling masuk ke seleranya teman-teman atau mungkin mana yang paling masuk untuk menikmati lagu-lagu tertentu yang lagi teman-teman sering dengerin. Atau iya gampangnya mana yang lebih sesuai dengan kebutuhannya teman-teman lah. Kalau saya sendiri, kadang saya suka di preset yang hi-fi ini untuk dengerin kebanyakan lagu-lagu pop mainstream. Ya entah kenapa ya di sini penamaannya hi-fi. Padahal menurut saya ini yang paling santai dengan lower dan mid treble yang paling smooth dan vokal yang paling aman dari kesan tipis. Terus preset yang pop juga sering saya pakai tapi justru buat dengerin lagu-lagu rock sama lagu-lagu metal. Nah kalau saya jadi pengembang aplikasinya justru preset yang hi-fi tadi bakalan saya kasih nama pop. Terus yang preset pop ini akan saya kasih nama rock. Terus preset rocknya akan saya kasih nama bass heavy atau apalah. Karena di sini yang paling dominan bassnya. Ya memang kalau teman-teman lihat di graf frekuensi responsnya, teman-teman bakalan dapetin grafik bass yang cukup gede di preset rock ini. Tapi justru di lower treble sama mid treble-nya dia turun cukup signifikan. Jadi ya kedengarannya malah bassnya yang jadi dominan, nggak dibalancing sama treble-nya. Nah sayangnya teman-teman, Earfree i5 ini kalau dipakai di jalan raya, kita mesti nyalakan ANC-nya dulu biar bisa ngerasain bassnya yang tebel, berbodi, atau cukup nonjok ya. Kalau ANC-nya nggak dinyalain, sedangkan kita lagi di jalan raya yang ramai suara kendaraan, nah bassnya di sini jadi kedengaran tipis. Tapi kalau cuma dipakai di rumah atau di kantor nemenin kerja, ya bassnya Earfree i5 ini terbilang udah pas lah
di preset yang pop ataupun yang hi-fi-nya. Buat outdoor juga ya oke lah, kalau nggak di tempat yang sebising jalan raya. Lalu untuk teknikalitasnya, sebenarnya saya sendiri belum banyak referensi untuk TWS di range harga segini ya, hampir sejutaan segini. Tapi di sini ada Soundcore Liberty 4NC teman-teman. Saya rasa secara performa teknikalnya dua-duanya ini punya level yang bisa dibilang setara atau sekelas lah. Resolusinya dua-duanya bagus, clarity-nya juga bagus, jernih. Detailnya juga bagus, dibantu sama tuningan treble-nya yang juga bagus. Terus sound staging-nya juga berasa luas, kanan kirinya lebar, depan belakangnya oke. Imaging atau positioning instrumen secara keseluruhan juga ya ada kesan 3D-nya lah. Gambaran ruangnya juga 3D. Tapi ya soal separasi instrumen ya memang ya bagus aja sih untuk kelas TWS, tapi kalau untuk dibandingin sama IM apalagi IM yang multi driver ya Earfree i5 ini sekedar cukup aja. Nah, sekarang coba kalau dua TWS di kelas harga yang sama ini kita bandingin teman-teman. Di sini ada Soundcore Liberty 4NC. Dari tuningannya dulu, jadi Liberty 4NC ini juga punya dukungan aplikasi yang di dalamnya ada lebih banyak sound profile. Ditambah sama custom EQ secara manual juga di sini bisa. Sedangkan di aplikasi Roslink untuk si Earfree i5 ini kita cuma dikasih 4 sound profile atau 4 preset EQ yang udah kita bahas tadi. Ya, jadi sebenarnya dari sisi tonalitasnya dua-duanya sangat sulit untuk dikomparasikan teman-teman, untuk dibanding-bandingin. Soalnya lagi-lagi ini lebih ke gimana dukungan fitur di aplikasinya. Yang mana memang Soundcore aplikasinya terbilang lebih matang ya. Lebih banyak fitur, lebih banyak yang bisa kita lakukan di sana. Mulai dari milih preset yang lebih banyak sampai bikin custom EQ sendiri. Jadi lebih ke mana yang lebih matang fitur-fitur di aplikasinya aja, yaitu di Liberty 4NC. Kalau untuk teknikalitasnya, keduanya terbilang setara aja, sekelas. Baik dari sisi sound stage-nya, dua-duanya udah sama-sama luas. Resolusi, clarity, sama detailnya juga udah sama-sama bagus. Separasi instrumennya, terus imaging, positioningnya, ya segitu-segitu aja. Setara, nggak ada yang benar-benar unggul dari keduanya. Lalu untuk perbandingan ANC-nya, ya, ANC di Earfree i5 ini bekerja dengan baik, bukan gimmick. Walaupun bisa dibilang bukan juga yang terbaik performanya. Earfree i5 ini tipikal ANC-nya bukan yang benar-benar bersih, super kedap gitu ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang enggak bisa lepas dari musik saat berkendara di jalan raya, Earfree i5 ini lebih saya sarankan daripada Soundcore Liberty 4NC. Yang ya sebenarnya performa ANC-nya lebih bagus, cukup signifikan di Liberty 4NC. Tapi baiknya jangan dipakai saat berkendara, apalagi dengan mengaktifkan fitur adaptive noise cancellation-nya. Ini suara di jalan raya jadi bener-bener bersih banget. Bahkan udah di taraf yang menurut saya agak bahaya sih kalau digunakan saat berkendara. Tapi kalau kebutuhannya mungkin buat dengerin musik di cafe yang bising, atau di tempat yang ramai kayak di mall, taman wisata misalnya, atau ya nggak bohong lah, performa ANC dari Soundcore Liberty 4NC ini cukup signifikan lebih baik dalam meredam kebisingan di frekuensi manapun dari bawah sampai frekuensi atas. Lalu untuk perbandingan build quality-nya, saya rasa lebih solid di Roselsa, baik unit earphone-nya maupun charging case-nya. Ya, di sini lebih solid dan elegan dengan material metal atau aluminium di charging case-nya ini. Kalau untuk unit earphone-nya ya sama-sama solid, sama-sama menggunakan material plastik atau resin. Tapi untuk desainnya Earfree i5 ini lebih kalem, sedangkan yang Liberty 4NC kelihatan lebih atraktif. Untuk perbandingan fittingnya, keduanya sama-sama nyaman. Nggak ada yang benar-benar unggul mana yang lebih nyaman. Jadi kita anggap masih seimbang lah untuk kenyamanan fitting dari kedua TWS ini. Lalu untuk perbandingan aplikasi pendukungnya teman-teman, ini yang paling mencolok menurut saya. Baiknya dua-duanya nggak ada bug atau kegagalan sistem apapun. Cuma memang Soundcore punya fitur yang lebih banyak, terutama pilihan preset EQ-nya, bisa EQ secara manual terus. Sama ada fitur adaptive noise cancellation-nya juga, yang mana ini enggak kita dapatkan di Earfree i5. Ya, harapan saya sih Roselsa mudah-mudahan terus mengembangkan aplikasinya, si Roslink ini, sehingga nantinya akan lebih kaya akan fitur-fitur yang berguna. Ya, kita tahu Soundcore memang memulai lebih dulu untuk di pengembangan TWS, jadi wajar aja kalau saat ini aplikasinya memang lebih matang dan lebih kaya fitur. Jadi mudah-mudahan ya masih bisa dikembangkan lah aplikasinya si Roslink ini. Oke, kita ke kesimpulan teman-teman. Jadi apakah Roselsa Earfree i5 ini recommended? Ya, saya rasa
Earfree i5 ini recommended buat teman-teman yang punya budget di bawah 1 juta. Sound quality-nya, tudingan maupun performa teknikalnya saya rasa udah bagus dan sangat bisa bersaing dengan kompetitor utamanya ini, Liberty 4NC. Overall dari build quality-nya juga bagus, nggak berasa mahal untuk harga di bawah 1 juta. Baterainya juga udah cukup besar dan awet, jadi nggak perlu sering-sering ngecharge. Bahkan kalau kita lagi buru-buru pun, pengecasan selama 20 menit udah cukup buat dengerin musik seharian 20 jam tanpa jeda. Ya syukur-syukur kalau harganya Earfree i5 ini bakalan bisa sedikit lebih murah di bawahnya Soundcore Liberty 4NC ya teman-teman ya. Terutama karena memang Liberty 4NC lewat aplikasinya dia punya lebih banyak fitur yang bisa diakses. Harapan saya sih gitu. Oke, gitu ya teman-teman ya. Selebihnya saya kembalikan ke teman-teman gimana opini teman-teman mengenai Earfree i5 ini. Like video ini kalau teman-teman merasa dapat banyak informasi. Bisa juga share ke teman-teman yang lain, barangkali ada teman-teman yang butuh informasi ini. Terus teman-teman juga bisa komen di bawah, silahkan, barangkali ada yang mau ditanyakan. Nanti saya jawab sebisa saya. Kita ketemu lagi di review-review selanjutnya. Oke, assalamualaikum. Oke teman-teman, gimana videonya? Jangan lupa subscribe ya, nyalain notifikasinya. Apa